Kesempatan berikutnya kita berikan ke paslon nomor urut 4 bertanya pada paslon nomor urut 3. Ya, sudah siap? Waktu bertanya Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih untuk paslon nomor 3. Jika Tuhan menakdirkan Bapak berdua untuk menjadi Bupati Buton Selatan dan Wakil Bupati Buton Selatan, kira-kira kebijakan apa dan dari 5 sila Pancasila kebijakan apa dan sila keberapa yang akan Anda terapkan terlebih dahulu? Dari 5 sila itu kebijakan mana yang terlebih dahulu akan diterapkan? Terima kasih. Kita lanjut ke paslon 03 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Kalau kita memilih karena itu Pancasila, maka semua sila, ya, semua sila itu tetap kita lakukan. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, menyangkut tentang masalah moralitas agama dan kita junjung, ya, tiada ada yang selain kita sembah-sembahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan, hubungan antara manusia dengan manusia itu harus kita junjung. Maka proses pembangunan pun juga harus dilandasi agama, harus dilalui hubungan antara manusia dan manusia, kerjasama antara berbagai pihak, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Nah, persatuan ini kebinekaan dari seluruh stakeholder, dari seluruh Indonesia pun juga kita harus bersatu. Tidak bisa bersatu-satu, harus bersatu. Artinya untuk membangun suatu negara, membangun suatu daerah, membangun suatu Buton Selatan itu harus bersatu, yaitu pemerintahannya, masyarakatnya, akademisinya, mahasiswanya, segala sesuatunya harus kita bersatu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh, ini harus kita betul-betul bersatu, merakyat semua, ya. Bagaimana kita sama-sama untuk menentukan sikap kita yang benar-benar merakyat. Seperti itu. Kemudian keadilan sosial, segala sesuatunya itu harus kita adil, tidak bisa tidak adil, ya. Menerapkan suatu pembangunan, segala sesuatunya itu harus betul-betul menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara sila 1, sila 2, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima saling berkaitan satu sama lain, tidak bisa dipisah-pisahkan. Membangun daerah, membangun Buton Selatan itu tidak bisa satu-satu, tetapi harus saling berkaitan antara sila 1 sampai sila kelima. Pak Wakil, silakan. Ya, dan selanjutnya paslon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Baik, terima kasih untuk jawabannya paslon nomor 3. Betul bahwa sila dari 5 sila Pancasila itu harus kita terapkan secara menyeluruh. Tetapi tidak semua sila itu dibutuhkan oleh misalkan keluarga kita atau saudara kita, teman kita yang ada di PDAM yang sudah bekerja bertahun-tahun dan sampai hari ini mereka belum mendapatkan gaji. Gajinya tidak jelas, tidak diberikan. Kedua, di Batu Atas airnya, maaf kebetulan ada Pak Ketua DPR di sini, ada Pak PJ juga. Dilaporkan di kementerian, itu ada airnya, tapi faktanya tidak ada airnya. Artinya PDAM maupun masyarakat Buton Selatan butuh keadilan, itu harus dipastikan. Sehingga kita tidak bisa serta-merta menerapkan begitu saja, tapi harus kita lihat mana kebutuhannya. Itulah yang akan kita putuskan. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 4. Waktu bertanya Anda 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Silahkan, Pak. Ya, makasih. Paslon nomor 4. Kalau kita melihat pembangunan Buton Selatan ini dari sisi anggaran, keterbatasan anggaran kita di 2 tahun terakhir ini hampir tersedot dengan gaji pegawai. Nah, oleh sebab itu saya akan bertanya menyangkut masalah proteksi fiskal kita. Nah, bagaimana langkah-langkah apa paslon nomor 4 ini untuk kebijakan fiskal kita sehingga pembangunan kita bukan lagi pada sasaran yang kita tidak lanjutkan, tetapi akan berkelanjutan terus sesuai dengan anggaran yang ada. Terima kasih. Cukup, Bapak, pertanyaannya? Cukup. Silakan paslon 54, maksud saya paslon 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan, Pak.
Baik, terima kasih. Pertama, negara kita ini negara hukum. Untuk ekonomi kita ke depan bisa membaik, maka kita pastikan dasar hukumnya itu harus jelas. Oleh karena itu, fokus kami ke depan untuk kebijakan fiskal ini, untuk keseimbangan ekonomi kita, maka kita pastikan harus ada peraturan daerah menyangkut tentang retribusi. Itu yang pertama. Kedua, harus ada peraturan daerah kita menyangkut tentang hasil daerah kita. Misalkan sektor perikanan, harus ada perizinan, harus ada izin penangkapan, harus ada perdagangan. Kemudian untuk sektor pertanian juga demikian. Nah, semua 4 sektor yang menjadi potensi Buton Selatan ini harus diberikan landasan hukum dulu. Itu yang pertama. Karena sampai dengan hari ini retribusi untuk Buton Selatan itu masih pakai aturan Kabupaten Buton. Sehingga masyarakat tidak mau membayar. Ini problemnya. Kemudian tata kelola hasil perikanannya kita juga belum clear. Tidak ada perizinan, tidak ada perdagangan, tidak ada izin menangkap. Nah, ke depan kalau sudah ada perdanya, kita atur hasil tangkapan kita kemudian dibawa oleh masyarakat, kemudian dibeli oleh pemerintah kita. Kita harus bangun perusahaan daerah, kemudian perusahaan daerah itu berkontribusi untuk membeli hasil lautnya kita, lalu kemudian bersama-sama dengan Menteri Perdagangannya kita untuk pergi menjualnya di luar. Itu pertama. Kemudian soal dinas perhubungannya kita juga bisa menarik distribusi dari perhubungan. Demikian juga dengan sektor perikanannya kita yang akan berkontribusi untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap nelayan yang bantuan-bantuan yang modern. Nah, hal-hal seperti ini ke depannya harus kita pastikan. Terima kasih. Cukup, Paslon 4? Cukup ya. Selanjutnya Paslon 3, silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, salah satunya itu adalah mengoptimalkan restribusi dan pajak daerah. Tadi tidak disinggung pajak karena pajak ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan secara nasional. Namun demikian, untuk meningkatkan daripada fiskal kita itu pendapatan, kita harus mendeteksi pajak-pajak daerah atau retribusi daerah itu dari sisi penagihan. Artinya apa? Tidak boleh ada kebocoran-kebocoran lagi. Karena masih banyak kebocoran-kebocoran pajak retribusi sehingga pendapatan kita berkurang. Contoh, ada kita punya alat ekskavator itu ketika dipinjam orang terkadang itu tidak membayar. Nah, ini juga harus kita atasi ketika kita menjadi bupati salah satu atau wakil bupati, kebocoran-kebocoran daripada penerimaan pajak khususnya pajak atau retribusi itu bisa kita antisipasi. Yang kedua, kita kembangkan UMKM kita. Karena itu bagian daripada pendapatan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bantu dengan permodalan kita punya UMKM. Iya, makasih. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 dan 4. Paslon 3 kami persilakan duduk.